Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini saya mencoba sharing ya mengenai pengertian penghasilan. Ya, penghasilan itu banyak pengertiannya ya, ada menurut ekonomi, menurut akuntansi, menurut ilmu lain gitu ya, macam-macam. Tapi ini saya akan mencoba membahas ya pengertian penghasilan menurut kepentingan pajak. Oke, nah karena menurut kepentingan pajak, maka dasarnya definisinya saya ambil berdasarkan peraturan undang-undang atau undang-undang pajak ya. Jadi definisi yang ada di undang-undang pajak ya, undang-undang pajak nomor 7 tahun 2001 yang terakhir kali sebagai perubahan merubah undang-undang nomor 7 tahun 1983. Nah, dari sini kita coba sharing ya pengertian dari penghasilan. Nah, dari undang-undang ini ya, penghasilan itu ada lima unsur. Nah ya, pertama adanya tambahan kemampuan ekonomis, ya. Kedua, diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Ya. Ketiga, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Keempat, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Kelima, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, ini coba kita bahas satu-satu ya pengertiannya dan kira-kira bagaimana pemahamannya. Gitu. Nah, pertama adalah adanya tambahan kemampuan ekonomis. Itu pertama ya. Nah, dari pengertian ini ya, maka kita bisa lihat bahwa kemampuan itu, penghasilan itu dinilai dalam mata uang. Ya, ada mata uang. Misalnya dalam rupiah. Indonesia, negara kita memakai mata uang rupiah, kan rupiah. Boleh nggak mata uang asing? Boleh, tapi harus ada izin dari keuangan ya. Nah, ini berarti kalau kemampuan ekonomis itu bukan dalam bentuk rupiah, masuk penghasilan nggak? Tidak. Misalnya apa? Keberkahan. Nah, berkah ya. Dia berkah nih, misalnya keluarganya sejahtera, merasa cukup. Nah, itu kan penghasilan sebenarnya, tapi nggak dihitung. Ya. Itu pertama. Kedua, ya, tidak dihitung inflasi. Nah, ya misalnya gini, Anda punya uang sekarang 10.000, ya kan? 10.000 bisa membeli bakso semangkok, misalnya gitu. Kemudian uang itu Anda depositokan di bank, gitu ya. Nah, dengan misalnya 10% nih, akhir tahun nilainya menjadi 11.000, ya kan? 10.000 tambah 10% 11.000. Nah, harga bakso naik dari 10.000 menjadi 11.000. Nah, berarti kan nilai uang sebenarnya kemampuan daya beli nggak berubah. Tapi itu nggak dihitung dalam pengertian. Jadi tetap ada penghasilan 1.000, gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat di sini perbedaannya. Ya, ini menurut undang-undang pajak, jadi bukan menurut ekonomi. Kalau itu menurut ekonomi karena menghitung inflasi. Kalau pajak tidak, ya, undang-undangnya tidak. Kemudian tidak ada tambahan kewajiban. Ya, jadi dengan adanya tambahan uang, misalnya kewajiban bertambah itu tidak penghasilan. Misalnya gini, saya punya utang 200 juta. Nah, dengan 200 juta itu kan penghasilannya bertambah, kan gitu kan, bisa beli apa, beli ini, gitu. Tapi kan saya punya utang juga 100 juta. Nah, itu bukan penghasilan. Ya, jadi karena ada penghasilan, tapi tidak ada kewajiban bertambah, itu bukan penghasilan. Jadi kalau utang itu bukan penghasilan, ya. Nah, kalau bagi perusahaan, tambahan ini bisa terlihat dari peningkatan nilai ekuitas, nilai modal. Ekuitas, jadi ada kalau akuntan tahu tuh ada neraca, ya, neraca, ya. Kemudian ada di situ ekuitas. Nah, dia ada nilai ekuitasnya tuh. Dia dari laba ditahan, ya dari situ. Nah, kalau itu bertambah, itu berarti penghasilan. Ya, itu bisa kelihatan dari situ. Itu kalau secara sekilas ya, bisa kelihatan di situ berarti ada penghasilan. Itu sekilasnya, ya. Kalau bagi orang pribadi adalah peningkatan aset bersih. Ya kan? Nah, bertambah mobilnya enggak? Dari 1 jadi 2. Tapi utangnya nambah enggak? Enggak. Nah, berarti itu kelihatan dari situ, ya. Pertambahan aset bersihnya. Itu kalau secara umumnya. Itu kalau untuk pajak. Untuk menghitung pajaknya berbeda lagi ya. Tadi kita ada pertambahan asetnya, nah itu ada berarti ada penghasilannya. Bersih tapi ya, bukan aset kotor karena harus dikurangi dengan utang-utangnya ada, ya. Nah, kedua, ya, pengertian penghasilan diterima atau diperoleh oleh wajib pajak. Nah, berarti ini adalah harus jadi wajib pajak dulu. Ya, ini berhubungan dengan kewajiban dan hak perpajakan. Jadi penghasilan di sini adalah berhubungan dengan hak dan kewajiban perpajakan. Jadi harus wajib pajak menerima baru dibilang penghasilan menurut undang-undang PPh ini. Tapi kalau bukan wajib pajak ya tidak, gitu ya. Misalnya kalau ditemukan teknologi, undang-undang belum berubah, gitu ya. Ada robot, nah kan bukan, jadi
robot itu tidak termasuk pengering wajib pajak, ya. Tapi dengan catatan peraturan berubah, gitu ya. Robot ini dapat penghasilan nih, ya. Dia tiba-tiba dikasih duit sama majikannya gitu, robotnya. Terus nama robot, itu bukan penghasilan, ya, karena dia bukan wajib pajak. Dia harus diterima oleh wajib pajak dan nanti berhubungan dengan hak dan kewajiban. Kemudian untuk perhitungan penghasilan oleh wajib pajak, jadi hanya wajib pajak saja yang menerima tadi ya, maka itulah penghasilan. Kalau bukan wajib pajak menerima, itu bukan penghasilan menurut undang-undang PPN. Itu yang kedua. Sekarang ketiga, ya, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, ya. Nah, dalam pengenaan pajak, ini kan penghasilannya berarti berhubungan dengan pajak, ya. Tidak membatasi sumber asal penghasilan. Dari mana aja, gitu ya. Mau dari Indonesia, luar Indonesia, mana tahu nanti ada udah ke Mars, gitu kan. Di Mars ditemukan titanium, misalnya, bukan Indonesia, ya. Nah, itu kena pajak, ya. Atau ditemukan, gitu kan, tetap berada di Mars, di Indonesia, itu kena pajak. Ya, karena di sini disebutkan juga penghasilan itu tidak harus dibawa atau dikonsumsi di Indonesia. Ini bisa dikonsumsi di mana aja, dari mana aja. Misalnya saya nih, ya, dapat rezeki beli rumah di Amerika, uang sumbernya dari Amerika, beli rumah di Amerika. Nggak saya bawa ke Indonesia, tidak konsumsi di Indonesia. Itu penghasilan nggak? Menurut undang-undang ini penghasilan. Jadi tidak harus dibawa ke Indonesia dan tidak harus berasal dari Indonesia, ya. Jadi yang penting saya wajib pajak, saya dapat penghasilan dimanapun berada, dimanapun sumbernya, itu penghasilan itu ada hak dan kewajiban pajakannya, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat, dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak. Ya, jadi harus ada manfaatnya. Ya, kalau tidak ada manfaatnya nggak bisa. Ada nilainya, ada nilai nggak bisa. Misalnya gini, saya di jalan nemu batu kerikil 1 biji. Ini penghasilan nggak? Pertanyaannya ada manfaat nggak sama saya? Ada nggak nilainya? Kalau bagi saya ada manfaatnya, ya nggak bukan penghasilan. Kecuali kalau batu kerikil itu berupa berlian, misalnya besar gini, nah, itu baru ada nilainya, ada manfaatnya, itu baru penghasilan. Ya, tapi kalau batu kali, ya, misalnya jalan-jalan ke sungai, ada batunya, batu sungai atau batu kali gitu ya, saya ambil, wah ini bagus nih kelihatannya, tapi bukan berlian gitu ya, oh cantik nih, saya bawa pulang ke rumah, saya pajangkan gitu, karena saya suka, saya pajangkan. Nah itu penghasilan nggak? Pertama nggak kekayaan saya, dan nilainya nggak ada. Itu dibuang-buang aja di kali gitu kan. Nah, tapi karena ini tidak ada manfaatnya, nilainya nggak ada, hanya saya senang aja. Saya senang, manfaat nggak? Senang, tapi bisa dinilai nggak rupiah gitu kan? Rasa senang saya bisa nggak dinilai dengan rupiah? Nggak bisa, maka itu bukan penghasilan. Ya, ini kira-kira itu. Jadi bisa dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak, itu ada manfaatnya dan ada nilainya. Ya. Nah, kelima, yang terakhir, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Nah, berarti tidak memperhatikan penyebutan. Apa namanya? Terserah. Ya, kalau di Indonesia namanya berlian, kan, di luar negeri namanya diamond, nah, gitu. Namanya apa terserah, tapi ada manfaatnya nggak? Jadi kan, jadi itu bisa menambah kekayaan apa ya, nama apa aja gitu. Ya, mungkin di tempat lain namanya bukan diamond, bukan berlian, tapi misalnya kaca misalnya gitu kan. Ya, itu ada manfaatnya tadi ya, maka itu namanya penghasilan. Ya, namanya terserah apa aja. Ya, dan wujudnya bisa apa aja. Sementara tadi bermanfaat tadi kan, bisa dalam wujudnya kelihatan maupun tidak berwujud, ya. Contoh tidak berwujud adalah misalnya royalti. Nah, royalti gimana bentuknya? Tapi kita punya, dapat duit dari situ, penghasilan. Nah, itu kekayaan kita kan, nambah kekayaan kita. Nah, itu bisa dia disebut penghasilan, ya. Nah, bagaimana? Ini saya sering iseng tuh kalau sama mahasiswa saya tanya kan. Kalau kita punya tuyul, nah, itu penghasilan nggak? Itu beda ya, itu beda ya. Itu hanya iseng-iseng aja. Jadi jelas penghasilan itu dengan nama dalam bentuk apapun, ya, tapi bisa menambah kekayaan. Jadi yang 5 tadi itu adalah harus terpenuhi semuanya, ya. Nah, kemudian di Undang-Undang PPN juga menjelaskan tentang sumber, ya, sumber aliran penghasilan. Itu perlu kita pahamin. Nanti ini berhubungan dengan pengenaan pajak, ya. Sumbernya berbeda, pengenaan pajak berbeda. Jadi Undang-Undang itu membagi 4. Ada 4 sumber. Pertama dari pekerjaan, kedua dari usaha, ketiga dari modal, dan keempat lainnya. Ya, pekerjaan misalnya gaji, ya, saya bekerja dapat gaji, ya kan. Kemudian saya ini kalau gaji biasanya rutin ya, tiap bulan dapat. Kalau honor itu biasanya sekali-sekali, ya, tiba-tiba saya dipanggil untuk memberikan seminar, nah, dapat honor itu sekali kan tiap bulan ada seminar misalnya gitu kan. Kalau dokter ini pekerjaan bebas,
ya, itu juga ada pekerjaan ya. Jadi misalnya ada dokter buka praktek, nah itu dapat dapat penghasilan itu dari pekerjaan. Jadi ini akan berbeda pengenaan pajaknya. Dan juga berbeda dengan usaha. Nah, usaha dagang, industri, jasa gitu ya. Misalnya dagang barang kelontong, nah, itu akan berbeda nanti pengenaan pajaknya. Ya, buka industri batako misalnya kan, atau jasa-jasa perbaikan komputer misalnya kan. Nah, itu dari usaha. Kemudian dari modal. Ya, modal ini dari aset ya. Aset itu modal baik berwujud maupun tidak berwujud. Ya, bunga dari mana? Peminjaman uang. Dapat bunga, hasilan. Sewa, misalnya menyewa aset tetap ya, rumah, menyewa mobil gitu ya. Nyewa perahu, dapat royalti dari aktivitas tidak berwujud. Aktivitas tidak berwujud digunakan orang, penghasilan. Nah, itu dari modal. Keempat, lainnya. Nah, lainnya tidak termasuk yang 3 tadi ya. Apapun tidak masuk dia lainnya. Misalnya apa? Hadiah. Ya, hadiah itu tiba-tiba misalnya saya ke perlombaan, kan juga ada pekerjaan saya, usaha, kena modal. Ke perlombaan dapat hadiah. Nah, itu penghasilan lainnya. Terus saya berhutang, hutang saya dibebasin, ya kan? Udah, Pak Devi nggak usah bayar lah, saya bebaskan. Nah, itu berarti penghasilan saya, ya. Jadi perlu diingat sumbernya ada 4 ya, dari pekerjaan, usaha, modal, dan itu sumbernya. Oke, dari apa yang saya jelaskan tadi, maka saya dapat simpulkan bahwa penghasilan itu ada 5 unsurnya. Kemampuan bertambah, atau diterima oleh wajib pajak, ya, sumbernya dari manapun, ya, dari manapun sumbernya ya, dalam negeri, luar Indonesia segala macam, dapat dikonsumsi dan menambah kekayaan, ya kan? Bentuk dan namanya apa saja terserah. Nah, apapun namanya bentuk terserah, tapi dia memenuhi unsur kelima ini. Ya, kalau tidak memenuhi kemampuan ini, unsur kelima ini, maka itu bukan penghasilan. Ini harus semuanya ya, gitu ya. Nah, kemudian aliran ada 4 ya, dari pekerjaan, dari usaha, dari modal, dan lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat, bisa menambah wawasan kita semua. Dan demikian dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.